Selamat pagi, siang, malam, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Arun Karkinasih dan rekan saya Rahma Syifa Putri Bahri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis mengenai Business Process Reengineering atau BPR pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan pada periode 2022 sampai 2024. Untuk mempermudah alur pembahasan, berikut ini merupakan outline dari presentasi. Oke, jadi industri digital di Indonesia ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan e-commerce, fintech, dan layanan on-demand meningkatkan signifikan seiring perubahan perilaku masyarakat menuju ekosistem. Dan di tengah pertumbuhan tersebut, perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun super app ekosistem agar pengguna dapat mengakses berbagai layanan dalam satu platform. Namun, di sisi lain, persaingan antar super app juga semakin agresif. Shopee dan TikTok Shop mendominasi sektor e-commerce, sedangkan fintech menghadapi kompetitor besar seperti OVO dan Dana. Terdapat tiga faktor utama yang mendorong Goto melakukan transformasi bisnis dan proses bioengineering. Yang pertama adalah tingginya operating cost, di mana pada tahun 2022 net loss Goto mencapai sekitar 40,5 triliun, dan adjusted EBITDA masih negatif sekitar 16 triliun. Faktor kedua adalah tekanan kompetensi digital, di mana Tokopedia mengalami tekanan market share akibat dominasi Shopee dan TikTok Shop. Dan faktor ketiga adalah kompleksitas model bisnis. Goto mengoperasikan tiga segmen bisnis besar secara bersamaan, yaitu on-demand service, e-commerce, dan fintech. Dan hal ini menyebabkan struktur organisasi menjadi lebih rumit. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama, seperti bagaimana kondisi proses bisnis Goto sebelum transformasi dilakukan, dan mengapa perusahaan perlu menerapkan BPR, hingga diakhiri dengan bagaimana dampaknya perusahaan tersebut terhadap operating efficiency, operating cost, revenue, dan profitability perusahaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi proses bisnis utama yang dilakukan oleh Goto. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah transformasi. Sedikit terkait dengan Gojek Tokopedia, perusahaan ini merupakan perusahaan teknologi Indonesia hasil merger antara Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021, dan merger ini menjadi salah satu merger teknologi terbesar di Asia Tenggara dan membentuk ekosistem digital terintegrasi. Goto memiliki tiga pilar bisnis utama, yaitu on-demand service melalui Gojek, e-commerce melalui Tokopedia, dan financial technology melalui GoPay dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif. Dan model bisnis Goto ini sebelum transformasi dikenal sebagai super app ekosistem. Pada pilar on-demand service, Gojek ini menyediakan layanan transportasi, food delivery, dan logistik berbasis aplikasi. Di pilar e-commerce, Tokopedia menghubungkan penjual dan pembeli melalui marketplace digital, sedangkan GoPay berfungsi sebagai layanan pembayaran digital yang digunakan di seluruh ekosistem Goto. Walaupun integrasi ekosistem memberikan skala bisnis yang besar, model ini juga menciptakan berbagai tantangan. Kompleksitas modus bisnis menyebabkan struktur organisasi menjadi lebih rumit dan proses decision making memerlukan waktu yang panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal dengan objek penelitian pada PT Goto Group, dan metode yang digunakan adalah mixed method, yaitu kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif, dan data yang diperoleh dari annual report, quarterly financial report, press release resmi Goto, serta artikel bisnis terpercaya seperti Jakarta Globe dan The Diplomat. Goto melakukan pendekatan bisnis proses engineering karena kompleksitas model bisnis tidak dapat diselesaikan hanya dengan incremental improvement, dan perusahaan membutuhkan transformasi yang lebih radikal untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan profitabilitas. Dan alur penelitiannya dimulai dari pemilihan Goto sebagai objek studi kasus, dilanjutkan dengan identifikasi perubahan proses bisnis utama, pengumpulan data, validasi data, analisis proses perubahan bisnis, hingga penarikan kesimpulan secara sistematis. Oke, sekarang kita masuk ke bab empatnya, yaitu analisis, di mana di sini adalah BPR terbesar atau berpengaruh yang dilakukan oleh Goto, di mana mempertahankan Tokopedia setelah mempertahankan anak Tokopedia sebagai anak perusahaan selama 3 tahun dan semakin merugi, akhirnya Goto melepaskan Tokopedia ke ByteDance atau TikTok. Jadi pada Desember 2023, pengumuman perjanjian mulai diumumkan, terus 31 Januari TikTok mengakui sisi 75% saham. Terus 1 Februari 2024, Goto melakukan dekonsolidasi dan laporan keuangan konsolidasinya dan menyerahkan resmi kepada ByteDance atau TikTok. Di mana hasilnya ada eliminasi kerugian, fokus pada on demand, sama masih menerima service fee juga dari TikTok. Next slide. Nah, ini ada proses as is-nya di mana Goto memonitor
performa Tokopedia serta kompetisi dari Shopee dan TikTok, tim finance mengevaluasi kerugian Tokopedia, subsidi, marketing spending, dan operational cost. Manajemen meninjau strategic business options untuk mempertahankan atau merestrukturisasi Tokopedia. Dan yang terakhir, Goto masih bergantung pada ekosistem e-commerce dengan proses bisnis yang kompleks dan biaya yang tinggi. Next. Dan ini ada tubinya, di mana Goto sudah mulai berfokus pada performa bisnis utama, yaitu hanya fintech dan juga on-demand services. Proses bisnis diarahkan untuk mencari growth opportunities dan meningkatkan profitability. Analisis operational cost menjadi lebih sederhana, dan setelah divestasi Tokopedia, proses bisnis menjadi lebih fokus, efisien, dan juga profit-oriented. Next slide. Nah, di sini ada quantitative improvement-nya di mana kita menggunakan financial bukan waktu. Di sini dari operating expenses-nya jelas berkurang, corporate overhead-nya jelas berkurang juga, net revenue bertambah, dan adjusted EBITDA bahkan dari negatif jadi positif cukup besar. Di mana berarti restrukturisasi berhasil menurunkan proses kompleksitinya. Next slide. Nah, kalau misalnya kita bertanya, berarti dari mana Tokopedia masih mendapat revenue-nya walaupun Goto masih mendapat revenue-nya walaupun Tokopedia dibuang, yaitu dari transformasi fintech atau GoPay sebagai standalone app. GoPay yang tadi yang hanya berfungsi sebagai fitur pembayaran yang tertanam di dalam ekosistem Gojek, akhirnya memisahkan GoPay menjadi aplikasi mandiri. Yaitu ada strategi akuisisi pengguna sendiri yang independen, di mana di tahun 2024 GoPay mulai diluncurkan menjadi standalone application. Hasilnya, pada November 2024, Goto bisa meluncurkan sahabat AI yang digunakan untuk chatbot dan OCR merchant menus. Next. Di sini ada kondisi sebelum dan setelah perubahan pada tahun 2022 dan perubahan pada tahun 2024, di mana di sini kalau dari model bisnisnya jelas di tahun 2022 masih high complexity dan high burn, di tahun 2024 sudah mulai fokus kepada demand yang hanya ekosistem yang hanya on demand, yaitu on demand app seperti Gojek dan juga fintech seperti GoPay. Dari struktur biayanya juga berubah, lalu akuisisi penggunanya berubah dari GoPay yang dipindah ke aplikasi sendiri. Ada insentif spend e-commerce, proses pengambilan keputusan yang jelas lebih cepat dan terarah, dan yang terakhir ada profitabilitas. Next. Perubahan proses bisnis Goto menghasilkan peningkatan efisiensi yang terukur, di mana operating expense-nya turun 70%, corporate overhead turun sebesar 34%, marketing spend-nya turun sebanyak 31%, net revenue meningkat sebesar 40%, adjusted EBITDA-nya dari rugi menjadi untung, fintech revenue-nya juga naik 95%. Next. Di mana di sini gross revenue-nya ada dari 3 tahun selalu meningkat, 2022 ke 2023 meningkat sebesar 30%, dan 2023 ke 2024 setelah post konsolidasi itu juga semakin meningkat lagi. Next. Net loss-nya kita bahas juga di sini, di mana dari 2022 sampai 2023 itu selalu berkurang. Kalau misalnya 2023 itu ada impairment goodwill Tokopedia yang sifatnya penyesuaian akuntansi, bukan berarti kerugian secara serius, yaitu bukan uang operasional yang benar-benar keluar. Next. Operational cost-nya juga berkurang, driven by cloud migration and cost efficiency initiative, di mana di tahun 2022 biayanya sangat tinggi, tahun 2023 turun 30%, 2023 ke 2024 turun sebesar 47%. Next. Nah, di sini ada proses rework, di mana proses rework sendiri memungkinkan proses diperbaiki tanpa mengganggu keseluruhan proses perubahannya. Jadi di yang pertama ada legal agreement yang belum disetujui, sama yang kedua ada maintaining Tokopedia. Next. Kesimpulannya, BPR yang dilakukan Goto itu secara radikal, bukan perbaikan bertahap, di mana divestasi, migrasi cloud, restrukturisasi produk, efisiensi biaya dilakukan sekaligus. Efisiensi yang meningkat signifikan, profitabilitas juga mulai tercapai, dan fokus bisnis jauh lebih jelas. Hanya on demand dan juga fintech. Next. Rekomendasi dari kita yang bisa digunakan untuk meningkatkan operasional Goto. Yang pertama ada pengembangan lending UMKM, yaitu pinjaman modal usaha untuk merchant. Yang kedua ada dynamic pricing AI, yaitu implementasi AI dynamic untuk meningkatkan take rate. Lalu yang ketiga ada optimalisasi GoPay standalone. Jadi Goto perlu memperluas integrasi GoPay di luar ekosistem Gojek lagi dan lebih lagi. Lalu yang terakhir ada driver ESOP, di mana program ini untuk menurunkan churn 20% dan yang paling jelas bisa menghemat biaya rekrutmen 150 miliar hingga 150 miliar per tahun. Next.
Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.